Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai database. Sebelumnya, apa itu database? Database adalah kumpulan data terkait, di mana data adalah fakta-fakta yang diketahui, yang dapat direkam, dan memiliki makna tersirat. Selanjutnya, ada perkembangan konsep database. Perkembangan konsep database dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama yaitu pada awal tahun 1960-an, pada tahap kedua yaitu pada akhir tahun 1960-an, tahap ketiga yaitu awal tahun 1970-an, yang tahap 4 yaitu mulai tahun 1980-an, tahap terakhir yaitu mulai tahun 1990-an sampai sekarang. Perkembangan konsep database pada tahap 1 yaitu data-data diolah berdasarkan prinsip file processing atau pemrosesan berkas pada lingkungan komputer mainframe. Selanjutnya pada tahap kedua muncul konsep database, sistem basis data, konsep sistem manajemen data, layanan informasi secara online, dan layanan informasi berbasis teks. Pada tahap ketiga muncul aplikasi-aplikasi basis data berbasis sistem pakar dalam sistem penunjang keputusan serta pemrograman berorientasi objek. Pada tahap keempat muncul sistem berbasis hypertext yang memungkinkan penampilan informasi berdasarkan suatu keyword pencarian yang dapat dilakukan secara acak. Pada tahap kelima atau tahap terakhir, perkembangan konsep database telah berkembang ke arah aplikasi-aplikasi database untuk sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Database untuk aplikasi-aplikasi multimedia yang melibatkan data teks, suara, gambar, dan animasi. Kemudian aplikasi basis data berorientasi objek, serta aplikasi-aplikasi database secara online untuk jaringan komputer global atau internet. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai data dan informasi. Data dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan, ataupun hal. Sementara informasi merupakan hasil pengolahan data, sehingga menjadi bentuk penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Hubungan antara data dan informasi adalah data menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data, dan untuk memperoleh suatu informasi diperlukan data yang akan diolah dan unit pengolah data. Jadi bisa dibilang data itu merupakan bahan mentah dan informasi adalah hasil jadi dari suatu pengolahan data. Selanjutnya ada peranan database dalam sistem informasi. Yang pertama, database sebagai komponen penyusun sistem informasi. Database merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah sistem informasi. Suatu sistem informasi tidak akan berfungsi tanpa adanya database. Next, database sebagai infrastruktur sistem informasi. Database dan database management system menyediakan suatu sarana infrastruktur kepada organisasi-organisasi sistem informasi yang dibangun. Contohnya, sistem pengolahan transaksi, transaction processing system, sistem informasi manajemen atau management information system, dan sistem-sistem yang lainnya. Selanjutnya, database sebagai sumber informasi bagi sistem informasi. Database mempunyai peran penting dalam sistem informasi, yaitu sebagai sumber penyedia data utama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi seluruh pemakai atau informasi bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya, database sebagai sarana mencapai efisiensi sistem informasi. Database dirancang dan dibangun dengan orientasi kebutuhan informasi bagi seluruh pemakai dalam sistem.
Selanjutnya, database sebagai sarana mencapai efektivitas sistem informasi. Database memberikan dukungan bagi tercapainya efektivitas sistem informasi karena data-data yang disimpan sebagai file-file database hanya memuat data yang benar. Selanjutnya ada pengelola sistem informasi. Information Specialist atau spesialis informasi adalah pegawai perusahaan yang bertanggung jawab penuh untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System. Spesialis informasi sendiri digolongkan menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu analisis sistem. Adalah seorang pakar yang mampu mendefinisikan masalah dan menyiapkan dokumentasi tertulis mengenai cara komputer membantu pemecahan masalah. Selanjutnya ada database administrator. Database administrator bekerja sama dengan pemakai dan analis sistem menciptakan database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai. Selanjutnya ada network specialist atau spesialis jaringan, adalah orang yang ahli dalam bidang komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya ada programmer atau pemrogram, bekerja dengan menggunakan dokumentasi yang telah disiapkan oleh analis sistem untuk membuat kode program dalam bahasa tertentu untuk memproses data masukan yang tersedia menjadi keluaran berupa informasi bagi para pemakai. Selanjutnya ada operator yang mengoperasikan peralatan komputer berskala besar, memantau layar komputer, mengganti ukuran kertas di printer, mengelola pusat disk storage, dan lain-lain. Selanjutnya ada kriteria penting database. Ada 5 kriteria penting database. Yang pertama yaitu database berorientasi pada data dan bukan berorientasi pada program yang mengaksesnya. Yang kedua, data dalam database dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Yang ketiga, data yang ada dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Yang keempat, data dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Yang kelima, kelengkapan data minimal. Selanjutnya ada tujuan pengembangan database. Ada 2, yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder. Yang pertama, tujuan primernya ada data-data dalam database dapat digunakan oleh banyak pemakai. Yang kedua, menjaga investasi intelektual. Yang ketiga, penekanan biaya. Yang keempat, menghilangkan pengembangan sistem ganda atau proliferasi. Yang keempat, kinerja atau performance. Yang kelima, yang keenam, kejelasan atau clarity. Yang ketujuh, kemudahan pemakaian. Selanjutnya ada fleksibilitas penggunaan atau flexibility. Selanjutnya ada kebutuhan data yang tidak terantisipasi dapat dipenuhi dengan cepat. Yang ke-10 ada perubahan yang mudah. Yang ke-11 akurasi dan konsistensi. Yang ke-12 ada privasi. Yang ke-13 ada keamanan. Yang ke-14 adalah ketersediaan. Kemudian untuk tujuan sekundernya, yang pertama kebebasan data secara fisik. Yang kedua kebebasan data secara logika. Yang ketiga pengendalian atau minimalisasi kelengkapan data. Yang keempat adalah kecepatan akses. Yang kelima adalah kecepatan pencarian. Yang keenam standarisasi data. Yang ketujuh tersedianya kamus data. Yang kedelapan antarmuka pemrogram tingkat tinggi. Yang kesembilan adalah bahasa end user. Yang ke-10 ada pengendalian integritas. Yang ke-11 kecepatan pemulihan kembali dari kerusakan. Yang ke-12 kemampuan perubahan untuk penyesuaian. Yang ke-13 perancangan dan pengawasan alat-alat. Yang terakhir pengorganisasian kembali atau migrasi data dapat dilakukan secara otomatis. Selanjutnya ada keuntungan pengembangan database. Ada beberapa keuntungan dari pengembangan database. Yang pertama, kelengkapan data dapat diminimalkan. Yang kedua, inkonsistensi data dapat dihindari. Yang ketiga, data dalam basis data dapat digunakan secara bersama atau multi-user. Yang keempat, standarisasi data dapat dilakukan. Yang kelima, pembatasan untuk keamanan data dapat diterapkan. Yang keenam, integritas data dapat terpelihara. Yang ketujuh, perbedaan kebutuhan data dapat diseimbangkan. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau biasa disingkat ERD. ERD adalah suatu model penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship, menggambarkan model konseptual
untuk menggambar struktur logis dari database berbasis grafis atau gambar. Tujuan dari ERD sendiri adalah agar database dapat dipahami dan dirancang dengan mudah. Pada sebuah ERD terdapat entitas, hubungan, dan juga atribut. Yang pertama ada entity. Entity atau entitas merupakan objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek-objek lain. Selanjutnya ada relationship, adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Selanjutnya ada atribut. Atribut adalah sifat atau karakteristik yang melekat dalam sebuah entitas. Berikut ada contoh dari ERD. Selanjutnya ada SQL Programming. SQL atau singkatan dari Structured Query Language digunakan untuk mengakses basis data relasional. Bersifat standar atau bermaksud bisa dipakai untuk basis data relasional yang lain. Perintah SQL sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu DDL dan DML. Selanjutnya DDL dan DML. DDL atau Definition Data Language digunakan untuk kepentingan penciptaan database, tabel, hingga penghapusan database atau tabel. Contoh perintahnya yaitu create database, create table, drop table, alter table. Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language digunakan untuk memanipulasi data. Contoh yaitu perintah select mengambil data, perintah delete menghapus data, insert menyisipkan data, update mengubah data. Selanjutnya ada create, read, update, dan delete atau biasa diingat CRUD. Yang pertama yaitu membuat database, yaitu create database dengan nama database. Kemudian menggunakan database yaitu perintah use nama database, kemudian membuat tabel, create table, nama tabel dengan field yaitu kolom, field 1, field 2, dan seterusnya. Baik, akan saya demonstrasikan bagaimana cara membuat database, menggunakan database, dan membuat tabel. Kita masuk ke menu command prompt. Yang pada awalnya kita harus mengubah direktorinya, yaitu di tempat di mana kita menyimpan SAM. Setelah itu kita masuk ke MySQL. Setelah itu setelah jadi seperti ini kita membuat database. Contoh kita daftar. Maka telah kita buat database yaitu bernama daftar. Sekarang untuk menggunakan database kita gunakan perintah use daftar. Maka database ini telah digunakan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel, sehingga dalam database ini terdapat satu tabel yang telah kita buat. Kita akan buat create table. Kita akan beri nama pribadi. Kita akan masukkan kolom-kolom pada tabel pribadi. Misalkan kita masukkan ID, tipe ID yaitu char dengan panjang char 3. Kemudian ada not null karena tidak boleh kosong, dan merupakan primary key. Selanjutnya ada nama. Di sini tipe data nama yaitu varchar dengan panjang 20 misal, dan tidak boleh kosong. Selanjutnya ada tanggal lahir. Tipe datanya yaitu date.
Kemudian ada kelamin. Di sini kita misal masukkan seks. Tipe data enum dengan laki-laki atau perempuan, itu pria atau wanita. Selanjutnya ada kota. Tipe datanya varchar. Dengan panjang kita samakan saja dengan nama, yaitu 20. Selanjutnya selesai. Maka telah dibuat tabel bernama tabel pribadi dengan kolomnya yaitu ID, nama, tanggal lahir, seks atau di sini bisa dibilang sebagai kelamin, dan juga kota. Baik, kita kembali ke penjelasan. Selanjutnya ada penambahan data pada tabel menggunakan perintah insert into nama tabel, field 1, field 2, value-nya nilai 1, nilai 2. Kemudian select untuk melihat keseluruhan isi tabel, yaitu select bintang from nama tabel. Selanjutnya kita akan masukkan sebuah baris pada tabel pribadi, insert into pribadi, ID, nama, tanggal lahir, seks, kota. Kemudian masukkan nilai values, ID, nama, seks, kota, values. Misalkan kita masukkan ID-nya kayak di sini ID 3, berarti kita masukkan 001. Kemudian untuk namanya kita namai Januari. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahirnya kita misalkan 1 Januari 2001, berarti 201 0101. Kemudian untuk kelaminnya karena Januari berarti pria. Untuk kotanya kita misalkan Semarang. Maka telah ditambahkan baris yaitu dengan ID 001, nama Januari, tanggal lahir 2001, kota kelamin laki-laki, dan kota Semarang. Kemudian kita akan melihat keseluruhan isi tabel dengan perintah, maka akan ditampilkan keseluruhan isi tabel, yaitu tabel pribadi. Baik, next. Des table, yaitu untuk mengetahui deskripsi sebuah tabel seperti kolom atau field apa saja yang dimiliki dan bagaimana tipenya dan sebagainya. Menggunakan perintah des nama tabel. Kemudian akan saya demonstrasikan. Itu des menggunakan des nama tabelnya itu pribadi. Maka akan ditampilkan field-field yang ada pada tabel pribadi, yaitu field ID, field nama, tanggal lahir, seks, dan kota. Kemudian ada alter table. Alter table digunakan untuk mengubah nama field atau kolom pada sebuah tabel, mengubah ukuran atau tipe data field, menambahkan field baru, atau menghapus field. Untuk format programnya yaitu alter table, nama table, change, nama field lama, nama field baru, tipe data. Ini untuk mengubah nama field pada sebuah tabel. Kemudian saya akan masuk ke command prompt, dan kita akan mengubah field sex menjadi kelamin. Nama tabelnya yaitu pribadi, kemudian change dari seks menjadi kelamin. Tipe data tetap sama yaitu enum, P, dan W. Dan kita akhiri dengan
titik koma. Maka sudah dirubah sehingga kita akan lihat deskripsi pada tabel pribadi. Sehingga di sini sex, nama dari field sex telah diganti menjadi kelamin. Selanjutnya ada beberapa, yaitu menghapus tabel, yaitu drop table, nama tabel, kemudian mengupdate data, yaitu update nama tabel, set field sama dengan nilai, where field sama dengan nilai. Kemudian menghapus data, yaitu delete from nama tabel, where field sama dengan nilai. Dan kita masuk ke command prompt untuk melihat bagaimana cara menghapus tabel. Kita akan buat tabel dulu, yaitu create table. Misal kita namai dia sembarang. Kita beri dia satu kolom, yaitu nama dengan tipe varchar 20. Setelah itu kita lihat pada database show tables, maka kan dilihatkan tabel-tabel yang ada pada database daftar, yaitu di sini ada tabel pribadi dan sembarang. Kemudian kita akan menghapus lagi tabel sembarang. Kita menggunakan perintah drop table sembarang. Maka tabel tersebut sudah dihapus. Kita lihat kembali pada database apakah tabel tersebut sudah dihapus. Sehingga tabel yang ada pada database daftar hanya tersisa pribadi. Kemudian mengupdate data menggunakan perintah update nama tabel, set field sama dengan nilai, where field sama dengan nilai tertentu. Oke, di sini misalkan kita buka dulu tabel pribadi, itu select. Kita akan ubah bahwa di sini Okta itu ternyata pria. Berarti akan kita gunakan yaitu update. Untuk nama tabelnya yaitu pribadi. Kemudian set yaitu field, nama field yaitu kelamin sama dengan nilainya. Nilainya di sini berarti karena dia laki-laki P, di mana where NIP kita masukkan ID sama dengan ID Okta sendiri 1010. Dan kita akhiri dengan titik 2. Maka sudah diganti. Kita akan tampilkan tabel pribadi. Maka di sini kelamin Okta sudah berubah dari wanita menjadi pria. Dan next yaitu menghapus data, yaitu delete from nama tabel, where field sama dengan nilai. Misal di sini kita ingin menghapus tabel terakhir, yaitu tabel dengan nama Desmond, yaitu kita menggunakan delete from pribadi, where ID, di mana ID Desmond yaitu tadi 012. Maka tabel tersebut sudah dihapus. Kemudian akan saya tampilkan kembali. Maka hanya tersisa dari 001 sampai 0011, di mana tabel dari Desmond telah dihapus. Dan selanjutnya ada clause where pada select, digunakan untuk menampilkan tabel dengan nilai tertentu dalam bentuk where. Untuk bentuknya yaitu select field from nama tabel, where field sama dengan nilai. Kemudian di sini kita akan misalkan kita tunjukkan dulu keseluruhan tabel. Select bintang from pribadi. Misalkan kita ingin menunjukkan nama dengan nama seseorang yang ID-nya 005 misalkan. Berarti kita masukkan yaitu select from select nama
from pribadi where ID sama dengan 005. Maka nama dengan ID 005 adalah Mei. Maka benar. Selanjutnya ada operator relasional pada where clause, yaitu ada sama dengan, ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Misalkan kita ingin mencari seseorang dengan tanggal lahir lebih dari tahun 2005. Misalkan kita pilih select, kemudian nama, ID nama, ID, nama, tanggal lahir. Dari pribadi, from pribadi, where tanggal lahir lebih dari 2005 0101, maka akan ditampilkan nama ID untuk orang-orang yang lahir pada tahun lebih dari 2005. Yaitu di sini ada Mei, ada Junet, ada Julian, Agus, Septian, Okta, dan Nova. Selanjutnya ada operator logika. Operator logika sendiri ada 3, yaitu AND digunakan sebagai kriteria dan, OR digunakan sebagai kriteria atau, NOT untuk menyatakan tidak atau bukan. Kemudian kita akan masuk ke sini untuk mendemonstrasikan dari operator logika. Misal kita menggunakan AND. Jadi kita select, misalkan ID, nama, from pribadi, di mana tanggal lahir. Tanggal lahir itu lebih dari 2004 101 dan tanggal lahir kurang dari 2005 01 01. Kemudian di sini hanya ada Aprilia, di mana Aprilia lahir pada 2004 bulan 4 tahun 4. Kemudian next, untuk OR digunakan sebagai kriteria atau dengan bentuknya yaitu select field from nama tabel, where field sama dengan nilai 1, OR field sama dengan nilai 2. Misalkan di sini kita ingin menampilkan seseorang yang berasal dari Semarang dan juga Bandung. Misalkan select from, select ID, nama, kota, from pribadi, where kota sama dengan Semarang, atau OR kota sama dengan Bandung. Maka akan ditampilkan untuk nama-nama orang yang berasal dari Semarang dan juga Bandung, yaitu Januar, Febrian, Mei, Junet, Septi, dan Okta. Selanjutnya yaitu untuk NOT. NOT untuk menyatakan tidak atau bukan. Misalkan di sini kita ingin menampilkan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, berarti dia memakai where not perempuan. Misalkan di sini select ID, nama, kelamin, from pribadi, where not kelamin sama dengan W.
maka akan ditampilkan nama dan ID yang berkelamin pria, yaitu Januar, Febrian, Junet, Julian, Agus, Okta, dan Nova. Terus ada operator lanjutan. Operator lanjutan pertama yaitu between untuk menyatakan suatu jangkauan. Untuk codingnya select field from nama tabel where field between nilai 1 dan nilai 2. Dan untuk not between merupakan kebalikan dari between. Kemudian dengan yang sama yaitu meletakkan not pada belakang between. Selanjutnya kita akan misalkan kita ingin mencari ID nama tanggal lahir dari tabel di mana tanggal lahir antara tahun 2001 dan 2003. Misalkan berarti kita pilih select ID nama tanggal lahir from pribadi where di mana berarti kita cari tanggal lahir between nilai pertama, misalkan kita tahun 2001 bulan 01 dan tahun 2003. Misalkan kita masukkan 2003 tanggal bulan 12 tanggal 31. Maka akan ditampilkan ID nama tanggal lahir dari orang-orang yang lahir pada tanggal antara 2001 Januari bulan tanggal 1 dan 2003 Desember tanggal 31. Next, untuk not between, misalkan dengan yang sama kita hanya tambahkan not di depannya, not di depan between. Not between. Maka akan didapat orang-orang yang lahir tidak di antara tahun 2001 sampai 2003. Itu terdapat lainnya, Aprilia, Mei, Junet, Julian, Agus, Septi, Okta, dan Nova. Selanjutnya ada in, yaitu untuk melakukan pencocokan terhadap suatu daftar nilai. Misal untuk codingnya yaitu select field from nama tabel where field in di dalam nilai, yaitu nilai 1, nilai 2, dan selanjutnya. Kemudian not in merupakan kebalikan dari in, yaitu select field from nama tabel where field not in. Dan saya akan demonstrasikan. Misal kita ingin mencari orang-orang yang tinggal di Jogja dan Jakarta. Jadi kita select ID, nama, kota, from, pribadi, where, kota, in, kita masukkan nilai pertama yaitu Jogja, dan nilai kedua yaitu Jakarta. Maka akan ditampilkan ID nama kota dari orang-orang yang tinggal di Jogja dan Jakarta. Misalkan untuk sebaliknya, misalkan kita masukkan not in, maka akan ditampilkan orang-orang yang tidak tinggal di Jogja dan Jakarta, yaitu tinggal di Semarang dan Bandung. Next, selanjutnya ada like untuk mencari data menurut awalan, akhiran, atau penggalan data. Misalkan untuk like sendiri harus membutuhkan wildcard, misalkan tanda seperti persen dinamakan wildcard. Wildcard persen cocok dengan 1, 0, atau sejumlah karakter apa saja. Wildcard underscore digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja. Kemudian saya akan demonstrasikan penggunaan like menggunakan wildcard. Misalkan kita ingin cari nama seseorang yang huruf depannya itu huruf C. Misalkan kita select ID, nama, from pribadi, where, nama, like. Untuk nama yang depannya misalkan C, berarti C persen. Berarti akhirnya dengan
maka yaitu nama yang keluar yaitu Januar, Junet, dan Julian. Misalkan kita akan menggunakan underscore di sini mewakili satu kata. Jadi misalkan kita akan memasukkan nama yang memiliki awalan M dan tiba-tiba ada di atas, habis itu ada R. Maka akan keluar satu nama yaitu Mary. Underscore di sini hanya mewakili satu huruf yang bisa dibilang di sini satu karakter atau di sini A. Selanjutnya ada RexXP. RexXP seperti wildcard tutup kurung siku digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja terdapat dalam tanda tersebut. Misal di sini tanda panah atas dan kemudian tutup kurung berarti berawalan, kemudian tanda tutup kurung diakhiri dengan logo dolar berarti berakhiran dengan. Misalkan kita ingin mencari ID dan nama dari seseorang yang memiliki nama depan J dan juga M. Kita select. Misal kita select apa ID dan nama from pribadi where nama RexXP sini G RexXP berawalan berarti kita masukkan ini. Misalkan kita berawalan M dan juga J. Maka nama-nama keluar yaitu nama-nama yang berawalan dengan J dan juga M, yaitu Januar, Mary, May, Junet, dan Julian. Selanjutnya ada sorting and group. Kemudian mengurutkan data. Untuk mengurutkan data dapat menggunakan order by. Secara default, urutan akan bersifat ASC, ascending, atau dari kecil ke besar. Untuk sebaliknya, ditambahkan DSC atau berarti descending dari besar ke kecil pada akhir. Untuk codingnya yaitu select field from nama table order by field, kemudian select field from nama table order by field descending. Misalkan kita akan urutkan nama dari orang-orang di sini. Misal select nama from pribadi, kemudian kita urutkan order by nama, maka akan diurutkan nama sesuai dengan abjad, yaitu A, kemudian F, J, M, N, dan setelahnya yaitu S. Selanjutnya untuk nama descending, misalkan kita ingin mengurutkan dari bawah, jadi kita select nama from pribadi order by nama, kita tambahkan DSC di depan, di belakangnya. Maka untuk urutan nama akan dibalik, yaitu dari bawah ke atas. Selanjutnya ada aggregate function. MySQL sendiri memiliki fungsi aggregate yang mirip dengan Miss Excel, seperti berikut. AVG untuk memperoleh nilai rata-rata atau average, count untuk menghitung cacah data, max untuk menghasilkan nilai terbesar, min untuk menghasilkan nilai terkecil, sum untuk memperoleh penjumlahan data. Salah satu contohnya yaitu menggunakan select count field from nama table. Misal kita ingin mencari tahu berapa sih nama yang ada pada tabel pribadi. Jadi kita select count nama from pribadi, maka akan muncul yaitu ada 11 nama yang ada pada tabel pribadi. Baik, sepertinya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.